Semua berubah setelah ulang tahunku yang ke-17. Setelah ayah meninggal, ibu mulai berubah, mendirikan altar rahasia, berbicara sendiri tengah malam, dan menyimpan cermin tua di ruang tamu. Aku pikir itu cuma gejala stres, tapi ternyata itu bukan ibu, atau lebih tepatnya, itu bukan lagi ibu. Namaku Raka, umurku 17 tahun. Aku tinggal berdua bersama ibuku di sebuah rumah tua di pinggiran kota Lahat, Sumatera Selatan. Ayah sudah lama meninggal karena kecelakaan kerja di tambang batu bara, dan sejak itu ibu berubah. Ia jarang bicara, lebih sering duduk di kursi goyangnya sambil menatap kosong keluar jendela. Kadang aku dengar dia bicara sendiri dengan suara lirih yang tak bisa kupahami. Rumah kami besar, tapi seperti hidup dalam tubuh mayat. Cat dinding mengelupas, pintu-pintu tua berderit, dan suara angin malam seperti bisikan halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Tapi yang paling aneh adalah kamar ibu. Sejak 2 minggu terakhir, dari balik pintu kamarnya tercium bau busuk seperti bangkai. Aku sudah pernah coba membicarakannya, tapi dia hanya menjawab, "Itu cuma tikus mati, jangan ikut campur urusan orang tua." Tapi aku tahu, itu bukan bangkai tikus. Malam itu, hujan turun deras. Aku belum bisa tidur. Dari kamarku yang berada di seberang kamar ibu, aku mencium lagi bau busuk itu. Tapi kali ini jauh lebih menyengat. Aku tak tahan lagi. Kubuka pintu kamarku dan melangkah perlahan ke arah kamar ibu. Lampu lorong rumah mati, entah sejak kapan. Hanya cahaya dari senter HP yang menuntunku. Tangan kiriku menggenggam gagang pintu kamar ibu. Jantungku berdetak makin kencang. Kudorong perlahan, krek, kakak. Pintu terbuka. Ruangan gelap, kosong. Ibu tidak ada di tempat tidurnya. Tapi yang membuatku terpaku bukan itu. Di dinding kamar ibu ada lukisan aneh, tak pernah kulihat sebelumnya. Sebuah gambar wanita tua tanpa mata, mulutnya menganga, dan dari dalamnya keluar sosok hitam kurus seperti bayangan manusia merangkak. Tiba-tiba lampu kamar berkedip. Sekejap, aku melihat ibu berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tidak seperti manusia. Kulitnya pucat membiru, matanya menghitam seperti 2 lubang tak berdasar. Mulutnya menganga, penuh darah, dan giginya tajam seperti milik binatang buas. Aku tersentak mundur dan HP-ku jatuh. Cahaya mati, gelap gulita. Dan kemudian aku dengar suara yang membuat tubuhku membeku. "Kenapa kau masuk ke kamar ibu, Nak?" Suara itu berat, bergaung, dan terdengar seperti berasal dari dasar bumi. Aku tak bisa menjawab. Kaki ini kaku, tubuh menggigil, dan air mataku mengalir tanpa sadar. Lalu, aku mendengar langkah kaki mendekat perlahan. Tek, tek, tek. Senter HP menyala sendiri, dan dalam cahaya samar itu, aku melihat ibu merangkak ke arahku seperti laba-laba. Aku lari sekuat tenaga ke kamarku, menutup pintu, dan menguncinya. Keesokan paginya, ibu bersikap seperti biasa. Duduk di kursi goyang, menatap keluar jendela sambil menyulam sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Aku ingin bertanya, ingin menjerit, ingin kabur dari rumah ini. Tapi aku tahu, apapun yang kulihat semalam adalah nyata. Sore harinya, aku pulang dari sekolah lebih awal. Aku mencoba menelepon Ujang, teman dekatku, tapi tak ada sinyal. Sialnya, aliran listrik di rumah juga mati total sejak pagi. Aku menyelinap ke kamar ibu. Tak ada siapa-siapa. Tapi di atas ranjangnya, kulihat benda yang membuat perutku mual. Kuku manusia. Banyak. Puluhan. Penuh darah kering. Dan di pojok ruangan ada kotak kayu tua. Kupaksakan membukanya. Di dalamnya, foto-foto bayi dengan kepala tertutup kain putih. Di baliknya ada catatan. Anak-anak yang gagal, tapi Raka sempurna. Tanganku gemetar.
Apa maksudnya? Siapa anak-anak ini? Apa aku bukan anak satu-satunya? Tiba-tiba, suara kursi goyang berbunyi dari ruang tengah. Aku langsung tahu. Ibu tahu aku sudah membuka rahasianya. Pagi itu, aku duduk di depan rumah, menatap kosong ke jalanan becek. Kepalaku masih berat memikirkan apa yang terjadi semalam. Wajah ibu, sosok merangkak itu bukan mimpi, bukan halusinasi. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ibu pagi ini seperti biasa, terlalu biasa. Dia menyapaku dengan senyum aneh sambil menghidangkan bubur yang baunya agak anyir. Aku tidak berani menolaknya, tapi juga tak sanggup menyentuhnya. Di mataku, ibu bukan lagi manusia. Aku hanya bisa pura-pura kuat. Tapi sebenarnya aku ingin kabur dari rumah itu. Sialnya, setiap kali aku buka gerbang, selalu ada sesuatu yang membuatku kembali. Gerimis tiba-tiba turun, suara aneh dari dalam rumah, atau bisikan samar yang entah dari mana asalnya. Siang itu, aku nekat menelepon Ujang. Dia satu-satunya temanku yang tahu kalau ibuku agak aneh. Tapi sudah 2 hari dia tidak membalas pesanku. Akhirnya, aku memutuskan mendatangi rumahnya. Tapi baru beberapa meter dari gerbang, ibu muncul tiba-tiba di belakangku dan berkata dengan tenang, "Jangan keluar hari ini, Raka. Banyak penculik anak di luar sana." Aku menatapnya. Matanya tajam seperti mata kucing kelaparan. Tiba-tiba aku merasa dingin sampai ke tulang. "Aku cuma ke rumah Ujang, Bu," kataku, berusaha tenang. Ujang sudah tidak bisa dihubungi. Dia bukan teman yang baik. Kalimat itu menusuk. Bagaimana ibu tahu aku ingin ke rumah Ujang? Aku tak bilang apa-apa barusan. Jantungku berdetak makin cepat. Aku hanya mengangguk dan masuk kembali ke rumah dengan perasaan seperti memasuki kuburan. Malam harinya, aku mendengar suara tangisan. Pelan, serak, seperti tangisan bayi, tapi juga seperti suara orang dewasa yang menahan sakit. Suaranya berasal dari loteng. Rumah ini memang punya loteng, tapi sudah lama tak terpakai. Tangga kayu untuk ke sana nyaris roboh. Tapi suara itu jelas terdengar dari atas. Tanganku gemetar saat membuka penutup loteng. Debu dan sarang laba-laba beterbangan. Dengan senter HP, aku naik satu persatu anak tangga kayu itu. Suara tangisan makin jelas. Ceklek. Penutup loteng terbuka. Di dalamnya, gelap total. Tapi saat aku sorotkan senter, aku membeku. Ada keranjang bayi. Di dalamnya, boneka lusuh. Tapi dari keranjang itu, suara tangisan terus terdengar, seperti berasal dari lubuk jiwa yang menderita. Aku mendekat. Tangisan itu berhenti. Dan dari belakangku, aku dengar napas berat. Pelan-pelan, aku menoleh. Ibu berdiri di belakangku. Kepalanya sedikit miring, matanya kosong, dan di tangannya gentar-gentar memegang seikat rambut basah. "Kau tak seharusnya ke sini, Raka." Aku mundur, ingin lari, tapi dia melompat ke arahku. Tanganku menyenggol keranjang bayi. Boneka di dalamnya jatuh, dan bau darah langsung menyambar hidungku. Saat itu, aku sempat melihat sesuatu. Di bawah loteng ini, ada pintu lain. Seperti pintu rahasia. Aku berhasil kabur turun sebelum ibu bisa menyentuhku. Kunci pintu kamarku langsung kupasang 2 lapis. Aku tak tidur malam itu. Dan mulai saat itu, aku tahu ada sesuatu di rumah ini yang disembunyikan ibu. Dan aku harus tahu apa. Keesokan harinya, saat ibu pergi ke pasar, aku kembali ke loteng. Kubuka lantainya pelan-pelan dan kulihat pintu kayu tua itu. Kupaksa membukanya. Di dalam ruangan sempit, bau bangkai lebih menyengat dari kamar ibu. Dan di pojok, aku melihat sebuah altar. Altar kayu dengan ukiran nama-nama yang dihapus. Di atasnya, foto-foto bayi seperti yang kulihat sebelumnya. Tapi yang membuatku hampir muntah adalah di bawah altar ada tumpukan baju bayi. Semua penuh darah. Dan di sampingnya ada foto besar, foto ibu
tapi wajahnya disandingkan dengan sosok wanita berwajah sama tapi bermata hitam seluruhnya. Sebuah tulisan tangan tergores di bawahnya. Dia bukan ibumu. Ibumu mati saat melahirkan. Setelah menemukan altar dan tulisan yang menyatakan, dia bukan ibumu. Ibumu mati saat melahirkan. Pikiranku hancur. Aku terduduk di loteng, mencoba bernapas, tapi dada rasanya berat. Aku tidak tahu harus percaya siapa atau apa. Bagaimana mungkin ibu yang selama ini bersamaku, yang menyuapiku bubur saat sakit, yang memelukku saat petir menyambar, bukanlah ibuku? Aku turun dari loteng dengan tangan gemetar. Sejak itu, aku tak lagi menatapnya lama-lama. Tatapan matanya bukan milik seorang ibu. Ia seperti memahami ketakutanku dan menikmati setiap desahan ngeri dari dadaku. Malam itu, aku terkunci di kamar. Bukan karena mengunci diri, tapi pintu kamarku terkunci dari luar. Aku coba dobrak, tapi sia-sia. Aku terdiam dalam gelap, hanya ditemani suara kursi goyang dari ruang tengah. Krik, krik, krik. Sesekali terdengar suara cakaran halus di balik pintu. Kriet, kriet. Lalu bisikan. Raka, kau harus ikut ibu ke bawah tanah. Aku meringkuk di pojokan. Tak henti-henti kuucapkan doa, walau dengan suara nyaris tak terdengar. Akhirnya, aku tertidur. Dan dalam tidur itu, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berada di halaman belakang rumah. Ada cahaya samar yang bersinar dari dalam tanah. Di dekat sumur, ada gundukan tanah merah. Dan di atasnya, berdiri seorang wanita muda mengenakan gaun putih, wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka, dan perutnya menganga terbuka. Bekas operasi sesar kasar. Dia berkata pelan, Raka, itu tubuhku. Aku ibumu yang sebenarnya. Aku terbangun dengan keringat dingin. Di luar jendela, waktu masih menunjukkan jam 3 dini hari. Paginya, aku langsung ke belakang rumah. Di dekat sumur, seperti dalam mimpi, memang ada tanah yang terlihat lebih gembur. Tanah itu baru saja digali, lalu ditimbun kembali. Aku menggali pakai tangan kosong. Tak butuh lama, jemariku menyentuh permukaan kayu. Peti, peti kecil. Dengan susah payah, aku mengangkatnya ke atas. Peti itu terkunci dengan rantai karatan. Aku ambil palu dari gudang, menghantamnya hingga terbuka. Begitu peti itu terbuka, bau busuk menusuk tajam, lebih menyengat dari semua bau yang pernah kuhirup sebelumnya. Isinya, jasad wanita muda yang mengenakan gaun putih compang-camping. Perutnya disayat, dari lehernya tergantung kalung dengan huruf kecil bertuliskan, "Untuk Raka, dari ibu." Aku terduduk, menangis tanpa suara. Di dalam peti itu, ada surat kecil yang sudah berjamur. Sebagian tulisannya bisa kubaca. Jika kau menemukan ini, berarti kau sudah tahu siapa dia yang tinggal bersamamu. Dia mengambil hidupku. Dia menyamar jadi aku. Dia bukan manusia. Dia adalah... Tulisan di bawahnya tak terbaca. Terhapus air dan tanah. Tapi aku sudah cukup mengerti. Makhluk yang tinggal bersamaku bukan ibuku. Dia adalah sesuatu yang memakai wajah ibu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara-suara mulai datang dari dalam tembok. Tawa lirih, bisikan, dan terkadang suara anak kecil menangis. Pagi harinya, aku memutuskan ke rumah Ujang. Tapi saat sampai di depan rumahnya, aku disambut polisi. Ada garis kuning di halaman rumah. Seorang tetangga berkata, "Anak mereka hilang, Raka. Udah 2 hari nggak ketemu. Ibunya bilang terakhir dia ke rumah kamu." Aku langsung mual. Lututku lemas. Ujang hilang? Aku pulang ke rumah dengan kepala penuh teror. Di depan pintu rumah, ibu sudah menunggu. Tapi dia tidak lagi menyamar sebagai ibu biasa. Wajahnya penuh dengan pembuluh hitam. Matanya gelap dan kulitnya dingin seperti batu. "Sudah waktunya, Raka.
Kamu sudah tahu semuanya. Aku mundur, tapi pintu sudah tertutup sendiri di belakangku. Kau harus menggantikan anak-anak sebelumnya. Aku berlari ke arah dapur, mencari benda tajam. Ibu mengejarku, merangkak cepat seperti binatang. Lidahnya panjang, menjulur, dan dari punggungnya keluar tangan-tangan kecil bayi, menggenggam udara, menangis lirih. Aku berhasil mengurung diri di gudang, terkunci di dalam. Tapi dari balik celah pintu, aku bisa melihat satu hal. Ibu mulai menggali tanah ruang tamu. Di sana terdapat lubang besar berisi banyak peti kayu kecil, dan di sekelilingnya lilin-lilin hitam menyala. Gudang ini gelap, sempit, dan bau apek. Tapi disinilah satu-satunya tempat aman malam itu. Di luar, aku bisa dengar suara ibu menggumam pelan, seperti melantunkan mantra dalam bahasa asing. Rinata, Sulunnah, anakku, Sulunnah. Aku memeluk lututku, gemetar, tak tahu harus berbuat apa. Di tengah ketakutan, aku sadar ada sesuatu yang berbeda di gudang ini. Dinding sebelah kanan terlihat lebih baru, kayunya lebih muda. Saat ku sorot dengan senter HP, aku melihat coretan-coretan paku, nama-nama. Banyak sekali nama anak-anak tertulis rapi dalam barisan. Semuanya diukir dalam kayu, beberapa dengan noda darah mengering di pinggirannya. Dina, 2011. Ramziwi, 2013. Azka, 2014. Nanda, 2016. Ujang, 2025. Dan Raka, terpilih dadaku, terasa ditinju dari dalam. Namaku ada di situ, tapi hanya aku yang bertuliskan terpilih. Apa maksudnya? Aku menekan papan kayu itu. Ternyata longgar. Di baliknya ada lubang rahasia. Kecil, tapi cukup untuk merangkak masuk. Aku tak tahu apa yang menunggu, tapi lebih baik daripada menunggu ibu membukakan pintu. Dengan penuh waspada, aku menyusup ke dalam. Lorong sempit ini seperti dibuat buru-buru. Tanahnya basah, dindingnya dari kayu dan tanah liat. Setelah sekitar 10 meter, aku sampai di ujung, ruangan bawah tanah. Di dalamnya, ratusan mainan anak-anak berserakan, boneka lusuh, mobil-mobilan patah, sepeda kecil yang berkarat. Dan di dinding ruangan ini, digantung pakaian anak-anak berdarah. Tapi, yang membuatku benar-benar ingin muntah adalah rak kayu besar di tengah ruangan. Rak itu penuh stoples kaca, dan di dalam stoples-stoples itu ada jantung kecil, mata bayi, dan kuku mungil yang masih berdarah. Beberapa masih bergerak pelan. Aku jatuh terduduk. Mulutku ingin menjerit tapi tak bisa. Lalu aku melihat sebuah cermin tua di pojok ruangan. Bingkainya berukir simbol aneh dan permukaannya buram. Tapi saat aku mendekat, cermin itu menyala. Tiba-tiba muncul bayangan seorang wanita muda yang menangis. Wajahnya seperti ibu, tapi lebih lembut, lebih hidup. Raka, anakku, aku tak bisa lama. Dengarkan ibu. Aku terpaku. Suara itu seperti suara dalam mimpi. Wanita itu adalah ibuku yang asli. Makhluk itu namanya Inang Rohmati. Dia butuh tubuh manusia untuk tinggal. Dia mengambil tubuhku setelah aku melahirkanmu. Tapi jiwaku terperangkap dalam cermin ini. Kau harus membakar altar dan semua jasad di lubang. Hanya itu cara untuk mengusirnya. Cepatlah, sebelum dia sepenuhnya menguasai tubuhmu juga. Tiba-tiba, cermin retak. Suara dentingan kaca memecah keheningan. Aku tak sempat menyentuhnya karena suara langkah kaki datang dari lorong belakang. Cepat, berat, merangkak, ibu datang. Aku lari, merangkak keluar dari lorong. Masuk kembali ke gudang. Pintu hampir jebol. Tanganku mencari sesuatu. Paku, obeng, apapun. Tapi hanya kutemukan kendi minyak tanah dan korek api. Seketika aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku membuka pintu gudang dan langsung berhadapan dengan ibu. Tapi kali ini dia tidak lagi menyamar.
Wajahnya setengah manusia, setengah seperti bangkai busuk. Matanya tidak ada. Kulit di sekujur tubuhnya terkelupas dan dari rongganya keluar asap hitam pekat. Tangannya panjang, kukunya tajam, dan di punggungnya menonjol kepala-kepala kecil bayi yang menangis bersamaan. Kau tidak akan kemana-mana, Raka. Kau milikku, tubuhmu akan jadi wadahku selanjutnya. Aku melempar minyak tanah ke sekeliling altar yang baru ia gali. Api menyala. Aku menyalakan korek dan sebelum dia sempat mendekat, aku lempar korek ke altar. B, B, R, U, 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 A, A, K, K. Api langsung menyambar lilin-lilin hitam. Ruangan berguncang. Jeritan ibu menggema di seluruh rumah. Jeritan bukan manusia. Dinding mulai retak. Suara dari dalam tanah meraung. Wajah ibu meleleh. Dia menggeliat seperti cacing disiram air panas. Dari tubuhnya keluar bayangan hitam besar, menggumpal, melolong, lalu terisap ke dalam tanah sambil membawa suara ribuan bayi menangis bersamaan. Aku terlempar ke dinding, pingsan. Aku terbangun di rumah sakit. Seorang petugas kepolisian menatapku. Kau ditemukan tetangga dalam reruntuhan rumah. Kami temukan belasan kerangka bayi di dalam tanah rumahmu. Kami belum bisa percaya semua ini. Tapi kau selamat. Aku menoleh ke jendela. Malam turun perlahan. Dan di bayangan kaca jendela, aku melihat ibu menatapku tanpa mata, tersenyum. Kau belum selesai, Raka. Sudah 2 minggu sejak rumahku terbakar dan polisi menemukan kerangka belasan bayi di bawah tanah ruang tamu. Berita tentang rumahku menyebar cepat dari TV lokal sampai media online. Tapi mereka hanya menyebutku sebagai remaja trauma dengan delusi gaib. Aku tinggal sementara di rumah paman di pinggiran kota. Tapi tidurku tak pernah nyenyak. Setiap malam aku melihat ibu di dalam mimpi, berdiri di luar jendela, membisikkan satu kalimat yang terus mengganggu. Belum selesai, Raka. Belum selesai. Dan lebih parah lagi, aku sering bangun dengan bekas cakaran kecil di dada dan kaki, seperti tangan bayi. Paman membawaku ke seorang ustadz bernama Ustadz Danu. Ia tinggal di pesantren kecil dekat hutan Pinang Rengat, sekitar 20 km dari kota. Ustadz ini terkenal bisa mengusir gangguan jin dan roh jahat. Aku tak percaya begitu saja. Tapi sejak api membakar rumahku, aku tahu dunia ini jauh lebih gelap daripada yang orang pikirkan. Saat aku bercerita tentang ibu, altar, peti, dan cermin, Ustadz Danu langsung terdiam. Lalu dia bertanya, "Apakah kau melihat cermin dengan simbol di bingkainya?" Aku mengangguk. Dan ada roh ibuku di sana. Dia bilang dia terjebak. Ustadz Danu membuka lemari tua dan menunjukkan kitab berbahasa Arab kuno. Ia membalik halaman dan menunjukkan satu gambar. Cermin kembar, 2 cermin terkutuk yang mengikat roh dan memberi tubuh bagi makhluk dari dimensi lain. Cermin itu bukan hanya penjara, Raka. Ia adalah gerbang. Dan jika yang satu dihancurkan, maka yang satunya akan terbuka lebar. Aku merinding. Dalam kebakaran rumah, cermin yang berisi roh ibuku pecah. Itu berarti cermin kedua kini aktif. Dan jika itu benar, maka makhluk itu belum mati. Dia cuma pindah wadah. Kami kembali ke lokasi rumahku. Kini, rumah itu hanya puing hitam di tengah tanah lapang yang dibatasi garis polisi. Tapi Ustadz Danu berkata, kami harus mencari jejak cermin kedua. Kami gali puing-puing altar, lalu tanah merah di bawahnya. Dan di situ kami temukan lubang lain, jauh lebih dalam. Ustadz Danu menuruni lubang itu lebih dulu. Aku menyusul. Di bawah tanah itu ada lorong batu dengan ukiran kuno dan bau darah mengering. Sampai akhirnya kami menemukan ruangan batu besar. Di tengahnya berdiri sebuah cermin besar, berdiri di atas altar dari tulang. Cermin kedua. Cermin itu bergetar
Dan saat aku menatapnya, aku tak melihat bayanganku. Aku melihat diriku sedang berdiri di depan rumah, tertawa. Tapi wajahku bukan wajahku. Matanya hitam semua, senyumnya panjang dan giginya terlalu banyak. Kau sudah jadi pintu, Raka. Kau adalah wadah terakhir. Ustadz Danu segera membacakan doa. Air zam-zam disiram ke sekitar altar. Tapi tiba-tiba cermin menyala merah menyilaukan. Dari dalamnya muncul makhluk setengah ibu, setengah aku. Rambut panjang, wajah ganda, wajah ibuku dan wajahku menyatu. Tubuhnya tinggi, bengkok, dan suara tangis bayi menggaung dari dalam perutnya yang transparan. Kalian datang sendiri ke gerbangku. Raka, kau milikku. Makhluk itu melompat ke arah kami. Tapi Ustadz Danu melemparkan paku 7 membentuk segel lingkaran di tanah. Kami terjebak di tengah. Ia berkata, kita tidak bisa melawan makhluk ini kecuali seseorang dari darahnya sendiri mengikatnya ke cermin. Aku tahu maksudnya. Aku, anak dari ibu yang tubuhnya digunakan makhluk itu. Darahku adalah kunci. Aku robek telapak tanganku, meneteskan darah ke bingkai cermin. Cermin bergetar. Makhluk itu berteriak. Tubuhnya membakar dari dalam. Tapi sebelum ia menghilang, ia sempat menyentuh pundakku. Kalau aku pergi, anak-anak lain akan menggantikanku. Raka, kamu tak bisa menutup semua gerbang. Lalu blar, cermin pecah ribuan pecahan kecil yang melayang lalu terbakar. Ruangan hening, segalanya gelap. Tapi untuk sesaat, aku merasa damai. Ustadz Danu memegang pundakku dan berkata, gerbang ini sudah tertutup, tapi dunia ini menyimpan banyak cermin lain, Raka. Dan banyak anak yang belum kembali. Kami kembali ke atas. Langit sudah gelap. Tapi tak seperti sebelumnya. Malam ini benar-benar sunyi. Tak ada suara bayi menangis. Tak ada bisikan. Tapi aku tahu, perjuangan belum selesai. Aku telah membuka sesuatu yang lebih besar. Dan aku sadar, mimpi-mimpi buruk itu bukan mimpi. Mereka adalah panggilan dari cermin yang belum ditemukan. Sudah 2 bulan sejak aku menghancurkan cermin kedua. Sejak malam itu, hidupku aneh. Tenang, tapi tidak damai. Seperti sesuatu sedang diam-diam mengamatiku. Aku kembali tinggal di kota bersama paman. Tapi setiap malam aku bermimpi tentang anak-anak. Anak-anak dengan wajah rusak berdiri di belakang cermin. Mereka menatapku sambil mengetuk-ngetuk permukaan cermin dari sisi lain. Tok, tok, tok. Malam-malam tertentu, aku terbangun dengan bekas jari mungil di cermin kamarku. Ustadz Danu menelponku suatu malam. Suaranya berat dan lelah. Raka, aku menemukan sesuatu di desa terpencil. Namanya Dusun Angsana. Di sana, banyak anak yang hilang tanpa jejak dalam 2 tahun terakhir. Dan aku rasa mereka juga punya cermin. Aku langsung ikut. Perjalanan ke Dusun Angsana menempuh 5 jam lewat jalan tanah dan hutan pinus. Desa itu sepi, terlalu sunyi. Warganya tampak pucat, menghindari kami. Mereka bicara terbata, seperti menyembunyikan sesuatu. Kami menyewa rumah kosong di pinggir desa. Malam itu, kami survei rumah warga. Dan semua rumah punya satu kesamaan, cermin tua. Bingkai ukirannya hampir sama dengan cermin yang dulu. Dan di setiap rumah yang kami kunjungi, anak-anak mereka tak pernah keluar kamar. Aku mengetuk pintu kamar seorang anak. Ibunya melarang. Tapi aku tahu harus melihat. Saat pintu terbuka, anak itu duduk membelakangi cermin. Rambutnya panjang, tapi kering. Kulitnya pucat kebiruan. Ia bicara pelan. Raka, kami semua menunggumu. Ustadz Danu langsung menarikku. Kami kabur ke rumah sewaan. Tapi saat malam turun, kami dikepung. Puluhan anak-anak datang dari rumah-rumah sekitar.
Mereka berdiri diam di depan rumah, masing-masing membawa pecahan cermin. Kami anak-anak yang dipilih. Waktunya membuka cermin ketiga. Ustadz Danu membaca ayat kursi keras-keras, menyiram air doa di sekeliling rumah. Tapi tanah berguncang. Rumah seperti ditarik ke bawah. Dari lantai kayu muncul tangan-tangan kecil, merangkak naik. Dan di tengah semua itu, muncul wanita tinggi berselendang putih, membawa cermin bundar seperti perisai. Itu dia, makhluk yang sama. Tapi kini lebih kuat. Ia telah menyerap ratusan anak-anak ke dalam tubuhnya. Raka, anakku, gerbang ketiga telah terbuka, dan kau akan jadi penjaganya. Aku sudah tak bisa lari, tapi aku ingat, cermin adalah gerbang, tapi juga penjara. Jika aku bisa memasukkan diriku ke dalam cermin ini, aku bisa menguncinya dari dalam. Ustadz Danu sadar maksudku. Dia membentuk lingkaran segel di sekitar cermin. Aku harus masuk sebelum lingkaran tertutup. Aku lari. Makhluk itu mengejarku. Tangan-tangan bayi mencengkeram kakiku. Tapi aku lompat langsung ke dalam permukaan cermin. Dan aku masuk. Di dalam cermin semuanya gelap. Tapi di sekelilingku ada anak-anak. Mereka tidak menangis. Mereka tersenyum. Perlahan, tubuh-tubuh mereka menyatu dalam lingkaran cahaya. Mereka menyentuh bahuku, satu persatu. Terima kasih, Raka. Akhirnya, kita pulang. Aku sadar, aku tidak akan kembali ke dunia nyata. Tapi, jika aku tetap di sini, cermin itu tidak akan bisa digunakan lagi. Aku adalah kunci terakhir. Di dunia nyata, Ustadz Danu menutup segel. Cermin retak, lalu berubah menjadi abu. Penduduk dusun Angsana kembali normal. Anak-anak yang tersisa mulai berbicara dan bermain seperti biasa. Tak ada lagi yang aneh. Tapi mereka semua lupa tentang aku. Beberapa bulan kemudian, Paman menerima paket tanpa nama. Di dalamnya, sebuah buku harian Raka. Dan di halaman terakhir tertulis, jika kalian melihat cermin yang memantulkan bayangan yang tak meniru gerakmu, jangan sentuh, jangan tatap terlalu lama, dan jangan percaya pada suara yang memanggil namamu dari dalam. Jangan tatap cermin terlalu lama. Mereka pikir aku hilang, mati, tapi aku di sini, di balik pantulan, bersama anak-anak lain. Kami menunggu, bukan untuk keluar,